semua. Kembali lagi di video pembelajaran saya, Ibu Mary Rosmaida Napitupulu. Saya harapkan apa yang saya berikan, apa yang saya jelaskan dapat menambah pengetahuan bagi siapa saja. Materi kali ini mengenai teks berita. Nah, apa itu teks berita? Teks berita itu adalah teks yang melaporkan kejadian, peristiwa, atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Nah, di dalam penyampaian berita dapat dilakukan secara lisan, misalnya berita di televisi. Selain secara lisan, berita juga dapat disampaikan secara tertulis. Misalnya berita yang kita baca di media cetak seperti di koran. Ada juga berita yang dapat kita baca itu secara online. Dan ini banyak sekali dibaca orang ya untuk masa-masa sekarang. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai ciri-ciri teks berita. Yang pertama, faktual. Apa itu faktual? Faktual itu adalah kejadiannya bersifat nyata, benar-benar terjadi, dan dapat dibuktikan kebenarannya. Ciri yang kedua, aktual. Artinya, kejadiannya itu bersifat baru, terkini, dan sedang hangat dibicarakan. Sedangkan ciri yang ketiga, ada unik dan menarik. Unik ini artinya setiap wartawan atau penyedia berita memiliki editorial, redaksi, bahkan pilihan kata yang khas yang mereka miliki. Sedangkan menarik artinya berita menyajikan fakta faktual yang diinginkan masyarakat, atau menimbulkan rasa ingin tahu dan ketertarikan dari masyarakat itu sendiri untuk membacanya. Selanjutnya, ciri yang keempat, berpengaruh bagi masyarakat luas. Nah, teks berita ini dapat memberikan pengaruh bagi kepentingan banyak orang. Contohnya berita mengenai manfaat vaksin COVID-19. Pastinya, kalau banyak orang membaca berita mengenai manfaat dari vaksin tersebut, akan mempengaruhi masyarakat untuk banyak melakukan yang namanya vaksinasi. Ciri yang kelima, objektif. Nah, objektif ini artinya berita tersebut tidak dipengaruhi oleh pandangan atau pendapat pribadi. Sedangkan ciri yang keenam, terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Nah, artinya berita itu dilengkapi dengan urutan waktu atau kronologi kapan terjadinya suatu peristiwa. Dan ciri yang terakhir, bahasanya baku, sederhana, dan komunikatif. Maksudnya itu, berita itu berisi tulisan yang baku, sederhana, dan mudah dipahami oleh orang yang membaca berita tersebut. Selanjutnya, kita beranjak kepada materi unsur-unsur berita. Nah, unsur berita yang pertama itu what. Apa bahasa Indonesianya ya. Nah, unsur apa ini artinya nama atau identitas suatu kejadian atau apa yang diberitakan. Unsur yang kedua, who, siapa. Artinya siapa saja yang terlibat di dalam kejadian atau peristiwa tersebut. Unsur yang ketiga, where, artinya di mana. Nah, di mana ini menyatakan lokasi atau tempat terjadinya suatu peristiwa.
Unsur berita yang keempat, why, artinya mengapa. Nah, mengapa ini berarti alasan mengapa kejadian yang dilaporkan dapat terjadi. Lalu unsur yang kelima, when, artinya kapan, menyatakan waktu dari kejadian yang dilaporkan. Dan unsur yang terakhir, how, bagaimana. Artinya di sini bagaimana proses terjadinya suatu kejadian, termasuklah akibat atau hal yang diharapkan dari kejadian tersebut. Sekarang perhatikan contoh teks. Nah, dari contoh teks ini kita akan menemukan unsur-unsur berita. Nah, unsur-unsur berita yang muncul dari teks di samping sebagai berikut. Yang pertama kita coba dari unsur berita kapan, ya. Nah, kira-kira pertanyaan apa yang dapat muncul? Contoh, kapan pelabuhan penyeberangan Merak mulai dipadati truk? Nah, ini merupakan pertanyaan yang bisa kita munculkan dari contoh teks berita yang berada di sebelah kiri ya. Nah, kira-kira kalau seperti ini pertanyaannya, maka jawabannya apa? Harus ada jawabannya di dalam teks berita tersebut. Jawabannya adalah 10 hari menjelang Lebaran. Nah, kalau ada jawaban berarti sudah pas ya pertanyaan kapan itu. Lalu unsur berita selanjutnya yang kedua, mengapa? Berarti kan ditanyakan alasannya. Nah, pertanyaan yang bisa muncul, mengapa arus truk di pelabuhan penyeberangan Merak sangat tinggi? Nah, kita cari kira-kira apa jawabannya dari teks tersebut. Maka jawabannya adalah karena adanya larangan melintas bagi truk non-9 bahan pokok atau non-sembako yang menyebabkan dia arus truknya itu sangat tinggi ya. Pertanyaan yang ketiga yang dapat kita munculkan contohnya apa? Pertanyaannya adalah truk apa saja yang dilarang melintas di pelabuhan penyeberangan Merak pada tanggal 21 sampai 25 November. Nah, jawabannya bisa kita cari di dalam teks berita tersebut. Jawabannya adalah bahwa yang dilarang itu ada truk gandeng, truk tempelan, dan truk kontainer. Nah, inilah contohnya yang bisa kita temukan unsur-unsur berita dari teks yang saya sediakan hanya 2 paragraf ini ya. Sampai di sini dulu video pembelajaran saya kali ini. Semoga apa yang saya jabarkan dapat bermanfaat dan jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan boleh komen di kolom komentar. Terima kasih.